Mbah Nem melanjutkan rapal doanya. Sendok kedua dan ketiga berlanjut. Di sendok keempat, Mbah Nem terbatuk lalu menggeleng. Tio ingin memaksakannya, namun rapal doa mengeras. Duh Romo kawula ingkang wonten swarga. Artinya, Bapa kami yang ada di sorga. Dan Tio mengurungkan niatnya. Pelan, ia bangkit membiarkan nampan dan mangkuk berisi bubur tetap di sana. Mbah Nem mengucapkan sesuatu sebelum Tio benar-benar berbalik keluar dari kamar. Tio mengangguk sambil meralat pikirannya. Memang sesulit itu. Bagaimana? Bisik Bulik yang ternyata menunggu Tio di balik pintu. Mbah Nem cuma mau makan 3 sendok Bule. Ya sudah, lumayan, apalagi. Mbah Nem minta dibawakan radio Bule. Bule mendesah. Pasti mau dengar berita lelayu. Apa itu? Berita duka cita di RRI. Acara itu sudah tidak ada lagi. Acara itu sudah tidak ada. Hati Tio langsung berdesir. Apakah orang mati akan meninggalkan pertanda sebelumnya? Apakah Mbah Nem sedang meninggalkan tanda-tanda? Tio mencoba berdoa, tapi kalau tanda-tandanya kelewat jelas, siapa juga yang tidak jeri-jeri. Bulik jadi khawatir, jangan-jangan kita doakan yang terbaik saja Bulik, ucap Tio. Memang cuma hal terbaik yang bisa terjadi karena apapun harapan manusia, jika tidak digariskan untuk terjadi, maka tidak akan terjadi. Sembari hal yang tidak diharapkan bisa saja tetap terjadi. Sesaat sebelum Mbah Nem mangkat, kira-kira sore harinya, mungkin jam 3:04, Tio melihat matahari sudah tak terlalu garang lagi, dan pohon di luar mulai berwarna semu keemasan. Bulik baru saja memaksa Mbah Nem makan. Mbah Nem sudah tak mau dipaksa lagi. Bulik memanggil saudara-saudaranya, termasuk bapak, untuk masuk ke kamar Mbah Nem. Lalu satu demi satu saudara dan kerabat dekat berkumpul, mulai dari anak-anaknya, lalu cucu-cucunya. Kamar yang tak seberapa luas itu jadi penuh, ramai. Wajah Mbah Nem sumringah. Mbah Nem mulai memanggil Pak De Satya, lalu Bapak, lalu Pak Le, lalu Pak Le Wit, terakhir Bulik Ning. Mbah Nem bicara kepada mereka berempat, lebih seperti cerita-cerita. Tio mana? Suara Mbah Nem terdengar. Tio maju ke pinggir ranjang, memijit pelang tungkai Mbah Nem yang seiring waktu rasanya terus mengecil. Lebih serupa dengan membelai. Mbah Nem tersenyum, sambil memincing seperti memastikan wajah Tio. Dulu kamu sering tak suruh cari kelapa ya yo? Lirih suara Mbah Nem terdengar. Sekarang sudah pintar cari uang. Jangan lupa untuk selalu bantu orang lain ya, cucuku. Tio mengangguk menahan genangan air mata. Tio mengangguk menahan genangan air di matanya. Buyutku mana yo? Ini Mbah. Tio berdeham untuk mengusir air yang mengganjal di tenggorokannya. Ezra nampak ragu mendekat, malah menggelayut di kaki Tio yang segera merangkul pundaknya. Tio tahu kejadian ini akan sulit untuk bisa dimengerti oleh anak yang baru mulai hidup. Mata Mbah Nem bergantian memandang dua buyutnya itu. Ezra jadi gelisah, dan Kale yang berada dalam gendongan Dewi cuma diam, lalu langsung memeluk kepala Dewi. Mbah Nem tersenyum dan senyumnya makin lemah. Tio berdeham lagi lalu berbisik pada istrinya, bawa anak-anak keluar saja, lalu berdiri dekat pintu. Dewi mengangguk, kemudian menarik tangan Ezra sambil terus menggendong anak bungsunya. Mbah Nem terus tersenyum, lalu meneruskan mengabsen semua orang,
Satu persatu disebutkan nama lengkap dengan cerita-cerita yang sering sering baru kali pertama didengar orang-orang. Kamu pernah kecemplung got di depan rumah bule, ucap Mbah Nem kepada salah satu sepupu Tio. Tio ingat peristiwa itu dan tak bisa menahan cengiran di bibirnya. Kamu pernah kencing di celana pas naik dokar, ucapnya pada sepupu lain. Tio nyaris terkikik. Kamu pernah cinta monyet sama anak pemilik warung sebelah. Kamu pernah nangis cuma karena gagal ranking 1. Kamu pernah juara lomba 17-an, dapat hadiah buku tulis. Kamu pernah, entah berapa kali Tio mendengar dua kata itu. Lewat cerita-cerita masa lalu dilipat-lipat, sejarah diulang, semacam kendaraan. Ingatan Mbah Nem adalah buku besar yang sedang dibaca ulang olehnya. Ensiklopedia peristiwa dalam kepalanya masih baik merekam kejadian-kejadian tak berkurang gara-gara kondisi tubuhnya. Mbah Nem memang punya modal, jadi keras kepala. Kenangan dipatri di dalam kepalanya, seakan kalau Mbah Nem bisa hidup lebih lama, kenangan akan mengabdi sepanjang usianya. Orang-orang tertawa menjadi bukti bahwa tawa bisa mencampur air mata. Bahwa tawa bisa bercampur air mata. Sesaat mereka terlupa bahwa detik ini seharusnya mereka menangis karena Mbah Nem sudah hendak pergi. Sampai Kartina suratmi wis podo teko. Artinya, Kartina suratmi sudah datang. Ia tersenyum pada sesuatu yang tidak dilihat orang-orang. Semua diam. Lalu Mbah Nem beralih pada bule. Gawekno aku pecel ning. Artinya, buatkan aku pecel ning, bisiknya. Bule langsung melesat keluar, bumbu pecel sudah banyak di sana. Sayang, ketika bule kembali ke kamar dan Mbah Nem sudah melihat piring pecel itu, Mbah Nem berbisik, tugasku wis rampung. Kapunduta kawula mawon Gusti sing padha deneakur. Artinya, tugasku sudah selesai. Ambil hamba Tuhan, yang rukunlah kalian. Suasana makin sepi, namun suara-suara napas terdengar. Yang paling keras adalah suara napas Mbah Nem sendiri. Bule ning melonjak, namun bapak menahan, membuatnya tetap tenang. Bule bergerak mendekat perlahan, sebelah tangan bule menggenggam tangan Mbah Nem, dan bapak merangkul pundak bule ning. Lamat, ada isak terdengar, entah punya siapa. Napas-napas makin memburu detik ini. Rasanya semua detak jantung bisa terdeteksi. Bergerak makin cepat, dan cuma ada satu detak yang melambat. Terus melambat. Terlalu lambat, lalu hilang. Genggaman tangan itu melemah, kemudian lepas. Mbah Nem pergi. Ia sudah menyelesaikan ceritanya. Tio tak lagi menahan genangan air mata. Sudah jatuh begitu saja. Lalu piring pecel di tangan bule ning berderai ke lantai. Mbah Nem tak sempat menyentuhnya. Wangi pandan, melati, dan mawar masih berkerindang. Wangi pandan, melati, mawar masih berkelindan di dalam rumah. Tikar-tikar yang digelar sudah tergulung, menumpuk di pojokan. Entah siapa yang sebenarnya pergi. Ia tak mati atau mereka yang hidup. Satu persatu orang-orang mulai pergi dari rumah bule ning. Kembali ke rumah masing-masing. Sisanya keluarga dan tetangga yang dekat-dekat saja. Pecel bule ning yang tadi siang menumpuk sudah sisa sedikit karena orang-orang banyak pulang sebagai bungkusan-bungkusan, lengkap dengan bingkisan lain semacam kopi, biskuit, dan gula.
Suara jangkrik bercampur dengan suara bapak menyeruput kopi yang cuma sekali-sekali. Jalan ke arah pemakaman Mbah Nem gelap. Bapak meluruskan pandangan ke sana. Tetangga-tetangga mulai berpamitan. 2 ekor kunang-kunang terbang lalu lesap ditelan kegelapan. Kula pamit rumiyin nggih. Artinya saya pamit dulu ya. Seseorang berkata disusul orang-orang lain. Nggih, matur suwun sanget. Artinya, ya terima kasih banyak. Balas bapak sambil berdiri menyalami mereka satu-satu. Orang-orang terus pergi. Ini memang siklus. Sekarang yang sisa cuma keluarga inti. Wangi rokok kelembak membawa angin yang entah dari mana. Wangi rokok kelembak terbawa angin entah dari mana. Tercium di pelataran. Jelas bukan dari rumah ini yang bau macam itu. Mungkin itu wangi asap dari rumah-rumah tetangga. Bapak duduk di pelataran, mungkin mengingat masa kecilnya di Solo. Bapak dan saudara-saudara tidak besar di rumah ini, tapi rumah lain yang sampai saat ini tak pernah Tio lihat. Kapan-kapan Tio ingin melihatnya. Cerita-cerita Mbah Nem sebelum mangkat memperjelas kenyataan bahwa apa yang ia ketahui tentang keluarga ini, apalagi tentang Mbah Nem, ternyata belum semuanya. Membuatnya menduga kalau jangan-jangan banyak cerita yang hilang bersama kematiannya. Bapak sedang apa? Tio berusaha memecah sunyi malam, lalu ia ikut duduk di teras di sampingnya. Bapak tidak menengok, cuma menjawab, tidak sedang apa-apa yo. Memikirkan Mbah Nem. Bapak tak menjawab, lebih seperti bicara sendiri. Orang baik itu temannya banyak ya. Bapak tersenyum sedikit kembali sambil memandang entah apa. Mungkin pohon jeruk purut di pelataran. Bapak ingin melukis wajah Mbah Nem. Tio diam. Pohon jeruk purut itu hidup, tak pernah berhenti berbuah, dan Mbah Nem yang menanamnya. Tetangga-tetangga kerap memintanya. Jadi bumbu masak atau obat, bahkan dibuat alat mandi atau keramas. Tio jadi ikut menerawang. Mbah Nem itu seperti pohon tua di pelataran yang dirawat-rawat karena daun rimbunnya. Sekarang seluruh daunnya gugur dan pohon itu mati. Lalu muncul pertanyaan, apakah rumah akan berkurang teduh? Semoga tidak. Mbah Nem itu pengikat keluarga kita, desis bapak lagi. Kalau ndak ada Mbah Nem, keluarga kita sudah cerai-berai. Tio mencoba memikirkan ucapan bapak. Namun sebelum ia sempat menyimpulkan, suara deham terdengar dari arah pintu. Pak Lekwit sudah berdiri di ambang. Mas, sudah siap?